Shalom sahabat Kristus terkasih, kembali dalam renungan harian di setiap hari Jumat dengan tema Tuhan Yesus tidak berubah. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita yang tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Kristus yang terkasih, kita pasti tahu lagu sekolah minggu Tuhan Yesus tidak berubah. Sebagaimana dalam liriknya dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Nah sahabat Kristus, lagu ini kembali lagi viral di antara anak-anak. Bahkan para orang muda yang memainkan di media-media sosial. Selepas dari kontroversi viralnya lagu ini, saya mau mengambil teologi di balik pemahaman kita tentang Tuhan Yesus yang tidak berubah. Bagi saya pribadi, pernyataan iman ini begitu menguatkan dan bahkan bisa menjadi penghiburan yang mendasar dalam kehidupan setiap orang Kristen. Dalam bacaan kita yang tertulis di surat Ibrani, penulis menyatakan dan menyaksikan bahwa Tuhan Yesus tetap sama, yang artinya tidak berubah dari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kita pasti pernah mengalami namanya perubahan, baik dalam diri kita maupun orang-orang lain di sekitar kita. Keluarga kita, saudara kita, teman kita bisa berubah. Hari ini di samping kita hadir di tengah-tengah kehidupan kita, besok atau lusa bisa saja mereka hilang dan tidak bisa bersama-sama dengan kita. Atau bisa saja mereka mengasihi kita hari ini, esok dan lusa mereka mengalami mungkin pengalaman yang buruk dengan kita dan membenci kita. Itulah yang namanya hidup bersama manusia. Apapun yang ada di dalam dunia ini adalah yang fana, bisa berubah, bisa hilang. Tetapi Tuhan Yesus kita tetap sama. Hanya Dialah satu-satunya yang mampu hadir dalam hidup kita tanpa berubah. Sahabat Kristus terkasih, apa sih yang tidak berubah dari Tuhan? Ketidakberubahan Tuhan meliputi berbagai macam aspek, antara lain hakikatnya sebagai Allah, sebagai Tuhan, sifat-sifatnya yang penuh kasih, tegas, yang penuh dengan anugerah, terbuka, kehendaknya, rencananya, tujuannya, dan janjinya. Itulah aspek-aspek dalam Tuhan yang tidak pernah berubah. Ia adalah Allah yang berdaulat dan akan selalu berdaulat. Ia Allah yang memiliki semua pengetahuan dan hikmat, dan Ia akan selalu memiliki semua hikmat. Ia kudus dan akan selalu kudus. Ia adil dan akan selalu adil. Ia baik dan akan selalu baik. Ia benar dan akan selalu benar. Apapun yang terjadi tidak akan bisa mengurangi Allah dalam segala hal. Bagi kita itu adalah penghiburan yang besar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa berelasi dalam dunia ini bersama dengan manusia, pasti kita akan mengalami namanya pengalaman perubahan. Orang akan berubah memperlakukan kita. Kita pun akan berubah memperlakukan orang lain. Kita merasa tidak adil di dunia ini karena perlakuan orang terhadap kita, dan orang lain merasa tidak adil karena perlakuan kita terhadap mereka. Tetapi Tuhan tidak seperti itu, sahabat Kristus. Ia
bersikap terhadap kita sekarang sama dengan sikapnya dalam kekekalan masa lalu dan akan tetap sama sampai kekekalan yang akan datang. Bapa mengasihi kita sampai pada akhirnya, sebagaimana dikatakan oleh Yesus, bahwa Ia akan mengasihi murid-muridnya sampai pada kesudahannya. W.A. Tozer menulis tentang penghiburan yang ditemukan dalam ketidakberubahan Allah. Ia mengatakan betapa besar damai sejahtera yang dirasakan dalam hati orang Kristen ketika menyadari bahwa Bapa surgawi kita tidak pernah berbeda dari dirinya. Ketika datang kepadanya kapanpun, kita tidak perlu bertanya-tanya apakah kita akan menjumpai Dia dalam suatu situasi hati yang mau menerima kita. Ia selalu bersedia menerima kita yang dalam kesedihan dan kebutuhan maupun dalam kasih dan iman. Ia tidak menetapkan jam kerja ataupun menentukan waktu di mana Ia tidak mau menemui siapapun. Ia juga tidak berubah pikiran tentang apapun. Saat ini perasaannya terhadap ciptaan-ciptaannya, terhadap bayi-bayi, terhadap orang sakit yang jatuh, yang berdosa, persis sama seperti perasaannya ketika Ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk mati bagi manusia. Allah tidak pernah mengubah suasana hatinya atau mendinginkan belas kasihnya atau kehilangan antusiasme. Maka inilah penghiburan besar. Jika Allah berubah seperti ciptaan-ciptaannya, jika Ia menghendaki suatu hari ini dan hal lain besok, siapa yang dapat bersandar padanya atau dikuatkan oleh kasih-Nya? Tidak seorang pun. Tetapi Allah itu sama. Kita akan selalu mendapati Dia sebagaimana yang telah Ia singkapkan tentang dirinya di dalam Kristus Yesus. Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin.